Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya yakin dan percaya kita dalam pertolongan dan perlindungan tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 19. Dan di sini saya mengambil tema yaitu miliki rasa kasih bagi semua orang. Kalau kita lihat dari latar belakang, pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pergilah seorang dari Betlehem Yehuda ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Setelah Elimelek meninggal, maka kedua anaknya mengambil perempuan Moab ialah Orpa dan Rut. Dan setelah kedua anaknya juga meninggal, Mahlon dan Kilion, maka Rut berkeras kepala kepada Naomi untuk bersama. Di mana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan di mana engkau meninggal, dan di situ juga aku meninggal. Kalau kita lihat di pasal yang kedua ini bahwasanya, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya itu, dari mana perempuan itu? Bujangnya menjawab kepada Boas, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana tindakan Boas kepada Rut ketika Rut sampai di tanah Boas tersebut. Yang pertama, Boas berbelas kasihan kepada Rut. Kita lihat dari ayat ke-9. Membebaskan Rut untuk tetap mengikuti pengerja-pengerja Boas. Kedua, Boas memesankan kepada pengerjanya laki-laki supaya tidak mengganggu Rut. Berikutnya, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang disedot oleh pengerja-pengerja Boas. Dan kalau kita lihat dari ayat berikutnya, di ayat yang ke-14, Boas berbelas kasihan kepada Rut. Boas memberikan makanan kepada Rut sampai kenyang pula Rut tersebut. Kalau kita lihat dari ayat berikutnya, bahwasan di ayat yang ke-15, Boas berbelas kasihan kepada Rut, menyuruh pengerja-pengerjanya supaya tidak mengganggu dan membiarkan Rut untuk memungut kembali berkas-berkas itu pula. Kalau kita lihat dari ayat ke-16 dan 17 dikatakan menyuruh pengejarnya untuk tidak melakukan kasar kepada Rut. Bahkan Boas menyuruh untuk menambah onggokan jelai itu kepada Rut. Boas mengizinkan Rut untuk memungut jelai sampai petang. Nah, kalau kita lihat bagaimana respon Rut kepada Boas atas belas kasihan Boas kepadanya. Yang pertama, ia berdoa kepada Tuhan supaya dibalasan perbuatan baikmu oleh Tuhan, supaya perbuatan baik Boas kepadanya dibalaskan oleh Tuhan. Yang kedua, upamu sepenuhnya dibalas oleh Tuhan Allah Israel yang dibawa sayapnya engkau datang dan berlindung. Dan kalau kita bagaimana respon mertuanya ketika Naomi mertuanya itu bertanya kepada Rut, dan setelah Rut pulang dari tanah Boas tersebut dan membawa makanan, dan kita lihat bagaimana respon mertuanya itu. Yang pertama, diberkatilah engkau yang memperhatikan engkau. Orang tersebut ialah Boas. Yang kedua, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja Boas supaya jangan disusahi orang di ladang itu. Nah, di sini respon mertua Rut ketika ia pulang
Dan inilah respon yang dilakukan mertuanya Rut. Dan di sini Rut tetap dekat kepada pengerja-pengerja Boaz sampai musim berakhir. Rut tetap bekerja keras untuk tetap tinggal di ladang Boaz tersebut. Bagaimana respon kita atau penerapan dalam kehidupan saat ini? Kalau kita lihat dari bahasa Yunani, kasih itu ada 4. Yang pertama, kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Yang kedua, eros, kasih yang menginginkan. Ketiga, philia adalah kasih antara sahabat atau saudara. Dan keempat, storge adalah ungkapan kasih kodrati seperti antara orang tua kepada anak. Bagaimana respon kita pada saat ini? Untuk kita harus memiliki kasih. Yang pertama, kita harus mengasihi tanpa pamrih atau imbalan. Yang kedua, marilah kita mengasihi dengan sepenuh hati kepada sesama kita, seperti yang dilakukan Boaz kepada Rut. Yang ketiga, kita mengasihi dan disertai juga tindakan kita. Dan bagaimana respon kita saat ini dalam kehidupan kita saat ini? Apakah saya sudah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi? Apakah saya benar-benar mengasihi? Apakah saya menolak kasih itu? Apakah saya menerima kasih itu? Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar percaya bahwa kita harus memiliki kasih seperti kasih yang sudah diwujudkan kepada kita oleh Yesus Kristus, sehingga Ia rela mati di atas kayu salib. Demikian Tuhan Yesus memberkati.